Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan bahwa Firly Bahuri tetap menjalankan tugasnya sebagai Ketua KPK sepanjang belum ada keputusan pemberhentian. Pernyataan itu dinilai berlawanan dengan visi misi KPK sebagai pemberantasan korupsi. Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Firly sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun, pasca penetapan tersangka itu, Firly masih bertugas seperti biasanya. Sampai saat ini, Firly masih berstatus Ketua KPK, menjalankan tugas seperti biasanya, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Kamis 23 November 2023. Wakil Ketua KPK lainnya, Johanis Tanak, juga menegaskan hal itu. Kata dia, Firly belum diberhentikan selama belum ada keputusan Presiden atau Kepres. NKRI ini negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Dalam Undang-Undang KPK mengatur bahwa pimpinan yang ditetapkan sebagai tersangka diberhentikan sementara berdasarkan surat keputusan Presiden, ucapnya kepada Forum Keadilan Jumat 24 November. Terkait Kepres tersebut, Istana telah merancangnya. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan Presiden Joko Widodo akan menandatangani Kepres itu usai kunjungannya dari Papua. Jadi ada dua isi dari Kepres itu, satu terkait dengan pemberhentian sementara Ketua KPK, dan yang kedua adalah pengangkatan Ketua sementara sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua dan mengacu pada Perpu Nomor 1 Tahun 2015 yang disahkan DPR menjadi UU Nomor 10 Tahun 2015. Ujar Ari di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Jumat 24 November. Memandang hal itu, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rohman mengatakan memang seharusnya Firly segera diberhentikan sementara. Apalagi Firly masih bisa melakukan berbagai upaya di KPK. Itu tentu sangat berbahaya. Kemarin sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Firly melakukan banyak manuver di KPK, ucap Zainur kepada Forum Keadilan Jumat 24 November. Sementara menurut pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Septa Chandra, seharusnya tak perlu menunggu Kepres untuk mengundurkan diri. Sebagai sosok yang mengerti hukum, Firly seharusnya mundur sejak ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menetapkan tersangka juga sudah mempunyai bukti yang kuat dan cukup untuk dibawa ke persidangan. Harusnya secara gentleman Firly mengatakan mengundurkan diri sebagai Ketua KPK, tapi ini tidak. Dia tetap bersikeras sebagai pimpinan KPK. Dia tetap ke kantor dan sebagainya. Itu kan sebagai bentuk perlawanan dia dengan status tersangkanya itu, kata Septa kepada Forum Keadilan Jumat 24 November. Septa juga menyayangkan adanya pernyataan dari Wakil Ketua KPK yang mengatakan tidak mau dan sempat menolak untuk meminta maaf. Ia pun sepakat kalau nantinya KPK disebut sebagai lembaga yang punya arogansi tinggi. Ya, menurut saya begitu. Kalau pimpinan KPK atau pimpinan komisioner yang lain tidak malu dengan status tersangka ketua mereka, saya kira perlu dipertanyakan. Jangan-jangan pernyataan yang bersangkutan juga sama perilakunya dengan yang didukung ini, imbuhnya. Seharusnya menurut Septa, pasca penetapan Firly sebagai tersangka, petinggi KPK lainnya tidak mendukung dan melarang Firly ke kantor. Komisioner lainnya juga harusnya tidak mendukung dan meminta Firly tidak perlu untuk ke kantor lagi, ungkapnya. Septa menegaskan harusnya pimpinan KPK memberikan contoh yang baik dalam proses penegakan hukum. Tetapi sikap yang diambil pimpinan KPK saat ini justru dapat menghambat proses penyidikan dan berlawanan dengan visi dan misi KPK sendiri. Makanya kemudian harusnya komisioner yang lain itu menyepakati untuk dinonaktifkan. Jangan malah mendukung dengan mengatakan tidak malu atau segala macam. Kalau begitu kan bertentangan dengan visi dan misi KPK itu sendiri, tutupnya.